Iya, Yahya Holil Stakuf akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum PBNU setelah mengalahkan calon petahana Said Akil Siroj dalam persaingan kursi PBNU 1. Lantas apakah kemenangan ini merupakan sinyal bahwa pembaruan dan regenerasi inilah yang diinginkan oleh mayoritas Nahdiyin dan bagaimana pula menjaga independensi NU ke depannya? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan narasumber kita malam ini. Ada yang pertama ada Prof. Ayas Hikam, pengamat politik dari Presiden University. Prof. Hikam, selamat malam, dan nanti juga akan bergabung Yeni Wahid, Direktur Wahid Institute. Prof. Hikam, kalau kita bicara wajah baru NU ke depan, mungkin kita juga harus bicara bagaimana kemudian jalannya muktamar kemarin yang akhirnya ujungnya adalah Kiai Yahya Stakuf kemudian menjadi Ketua Umum PBNU yang baru. Nah, kalau Prof melihat jalannya muktamar kemarin, dinamika apa Prof yang terjadi dan apa yang harus kita cermati di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali saya ingin menyampaikan selamat kepada Gus Yahya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Yai Said Akil yang telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan nanti akan dilanjutkan oleh Gus Yahya. Kalau kesan saya dalam muktamar ini seperti yang pernah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan wawancara, ya cenderung lebih damai, lebih landai daripada sebelumnya ya. Mungkin karena di bawah pimpinan Yai Said Agil itu NU sudah semakin matang di dalam menyikapi dinamika politik maupun dinamika sosial dan lain sebagainya di Indonesia. Tapi memang sebagaimana kebiasaan organisasi besar, apalagi sebesar NU yang anggotanya puluhan, bahkan ada yang mengatakan ya lebih dari 100 juta begitu ya. Maka yang namanya dinamika pasti ada. Tapi di NU ini kan katanya ada istilah awalnya memang gegeran tapi akhirnya akan gergeran. Jadi awalnya memang agak sedikit menghangat tapi ujung-ujungnya ya gergeran, artinya ya bersukaria, bercanda dan tertawa-tertawa. Dan kita lihat sendiri di dalam penyelesaian pemilihan ketua Tanfid terutama di PBNU ya berlangsung dengan baik dan menunjukkan bagaimana NU menunjukkan kepada bangsa Indonesia kemampuan untuk berorganisasi, berdemokrasi dan menyelesaikan upaya suksesi ini dengan baik tanpa gejolak. Oke. Nah, kalau yang Rois Am ya, pemilihan Rois Am itu lebih damai lagi karena memang menggunakan sistem ahlul halli wal aqdi sehingga tidak ada voting-votingnya. Ya, Oke, tadi Prof sempat katakan sempat ada gergeran begitu ya. Artinya memang sempat terjadi situasi yang mungkin bisa dibilang panas begitu, tapi kemudian berakhir dengan dingin begitu ya. Oke, ya Prof melihatnya seperti apa kalau begitu Prof? Karena kita tahu juga memang jadwal muktamar ini kemudian akhirnya mundur juga, ada molor juga gitu untuk kemudian hasil. Iya kan awalnya kan memang sedikit agak dalam tanda petik panas karena persoalan waktu yang kemudian dipakai oleh para pendukung ini untuk ada yang pro, ada yang kontra, bahkan ada yang menuduh ini itu dan sebagainya. Nah, kemudian ada kesepakatan bahwa akan dikembalikan kepada asalnya, yaitu keputusan Munas dan Kongres. Tapi kemudian ada sedikit perubahan juga karena situasi pandemik ini sehingga diajukan 1 hari lagi gitu kan. Dan kemudian dipangkas tidak menjadi 23 sampai 25 tapi cuma 22 sampai 23. Dan seperti biasa yang saya katakan tadi, di NU ini selalu pada akhirnya bisa mencari keputusan atau solusi yang win-win begitu. Dan juga tidak mengganggu substansi dari muktamar
yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Bukan hanya soal pemilihan Rois Am dan Ketua Tanfis, tapi juga keputusan-keputusan strategis yang diambil dalam komisi-komisi yang berjalan dengan baik sekali, bahkan termasuk juga dengan dukungan terhadap undang-undang yang terkait dengan masalah pelecehan seksual dan lain sebagainya itu bisa diakomodir dan kemudian insya Allah akan didukung oleh NU ke depan begitu ya, karena ya apa yang disebut undang-undang PKS ini kan memang menjadi kontroversial. Nah, tapi bukan hanya itu. Jadi walhasil kita melihat ya itu ungkapan dari gegeran menjadi gergeran itu sekali ini juga terjadi lagi. Oke. Ya, dengan segala dinamikanya. Oke, Mbak Yeni Wahid sudah bergabung, Prof. Di sini kita sapa Ya, dulu Mbak Yeni. Assalamualaikum. Ini juga penting ini kehadirannya Mbak Yeni dan komentarnya Mbak Yeni. Nah itu dia, kita ingin minta komentar. Suasana. Betul, soal suasana muktamar kemarin Mbak Yeni. Kalau tadi Prof katakan sempat ada gergeran ya Prof? Sebelumnya gegeran, tapi setelah itu gergeran. Nggak habis itu gergeran. Ini kan ciri khas NU ya. Ini apa yang terjadi sih Mbak Yeni? Nggak ada yang terjadi apa-apa, ya biasa kalau dalam sebuah muktamar, dalam forum kongres di mana akan terjadi kompetisi, pasti kan ada sedikit mungkin suasana kompetitif gitu ya di antara para kandidat, termasuk di antaranya para tim sesnya, terutama mungkin malah tim sesnya. Nah, tetapi seperti kita sama-sama sudah lihat selama ini lewat berita ya, mulai dari tadi siang sampai malam tadi, kita lihat bahwa suasana suasana gergeran itu yang dibilang oleh Prof. Hikam sudah terjadi. Nah, bahkan yang lebih mengharukan sebetulnya adalah suasana tawadu yang sangat terasa. Ketaatan gitu, kepatuhan, penghormatan gitu yang diperlihatkan oleh Gus Yahya kepada Kiai Said Agil Siraj dengan mencium tangan beliau gitu ya, dan kemudian pidato yang sangat mengayomi dari Kiai Haji Said Agil Siraj yang menghimbau semua muktamirin peserta muktamar, terutama para simpatisan beliau untuk ikut mendukung hasil muktamar. Nah, jadi saya rasa suasananya itu sangat adem, sangat sejuk sekali, dan ya mengharukan. Kalau buat orang seperti saya memang mengharukan sekali. Oke, kalau kemudian kita bicara hasil akhir begitu ya Mbak Yeni, Gus Yahya ini unggul lebih dari 100 suara begitu dari Kiai Haji Said Agil Siraj. Apa yang kemudian dilihat dari sini? Apakah memang ini artinya kader memang ingin ada semacam regenerasi begitu di dalam pembaruan begitu di dalam tubuh NU? Mbak Yeni membacanya seperti apa? Bisa jadi seperti itu karena artinya keberhasilan atau upaya-upaya yang telah dilakukan Kiai Said dalam memimpin NU selama ini ingin dilanjutkan oleh Gus Yahya dengan baik gitu ya. Jadi tetapi bahwa setiap zaman membutuhkan pemimpin yang berbeda. Kiai Said sudah berhasil memimpin NU selama 10 tahun ya, 2 periode kemarin. Nah, sekarang kita memasuki periode baru di mana tentu pola kepemimpinan yang dibutuhkan mungkin berbeda ya. Dianggap butuh kepemimpinan yang lebih muda, lebih lebih punya peran dalam tatanan global. Gus Yahya mungkin dianggap mempunyai kualitas semacam itu. Jadi ini bukan berarti bahwa Kiai Said sudah tidak dibutuhkan atau Kiai Said dianggap perlu diganti, bukan. Yang terjadi adalah kebutuhannya yang berganti, yang bukan berganti, evolve atau mengalami progres gitu ya. Dan kemudian karena kebutuhannya berbeda, maka nahkodanya juga dibutuhkan yang berbeda. Oke, kebutuhan yang berbeda ini apa maksudnya Mbak Yeni? Penyegaran seperti apa sebetulnya yang diharapkan oleh kader NU dengan kepemimpinan Gus Yahya ini? Iya, kan kita mesti melihat karakteristik Gus Yahya seperti apa, track recordnya seperti apa, dan mungkin itu yang ditangkap oleh para muktamirin sebagai menjawab kebutuhan dari NU masa kini. Nah, Gus Yahya ini kan orang yang punya track record, rekam jejak yang
cukup teruji di kancah global. Beliau bukan cuma dihormati di Indonesia, tetapi juga secara internasional. Jadi mungkin ini yang dianggap oleh para kader-kader NU perlu ada penekanan lebih lanjut lagi, gitu ya. Upaya untuk membawa NU ke tingkat global itu bisa lebih difasilitasi dengan kepemimpinan Gus Yahya. Oke, Mbak Yeni, salah satu visi Ketua Umum baru Gus Yahya ini adalah menghidupkan kembali Gus Dur di tubuh NU. Nah, ini pas sekali untuk kita tanyakan ke Mbak Yeni. Mbak Yeni melihatnya bagaimana? Ya, Gus Yahya kan memang punya kedekatan dengan Gus Dur, ya. Beliau dulu pernah menjadi juru bicara Gus Dur. Dan kemudian sebelumnya juga pernah menjadi wakil sekjen di PKB ketika Gus Dur masih di PKB. Nah, kemudian ada perjalanan intelektual yang juga diikuti oleh Gus Yahya, gitu. Dan kemudian Gus Yahya juga punya idealisme menyangkut pemikiran Islam yang progresif, yang moderat, gitu, yang mengacu pada pemikiran Gus Dur ketika beliau masih ada. Jadi saya rasa kita menyambut baik sekali era kepemimpinan Gus Yahya. Ya, kami sih sebagai keluarga tentunya berharap bahwa lebih akan ada aktualisasi dari pemikiran Gus Dur selama ini dalam kebijakan-kebijakan yang diusung oleh Nahdlatul Ulama. Tapi ini mungkin secara global, tapi juga tidak melupakan peran penting Nahdlatul Ulama dalam mengawal berbagai macam kebutuhan masyarakat, terutama di tingkat akar rumput, ya. Tetap harus melakukan advokasi, pembelaan, ya, terhadap mereka selama ini, yang apalagi yang terpinggirkan. Nah, jadi itu, Mbak, mungkin ada banyak hal yang bisa diusung oleh Gus Yahya ke depan, dan kita harapkan ini bisa lebih mengaktualisasikan lagi nilai-nilai Gus Dur. Nah, nilai-nilai Gus Dur yang menurut Mbak Yeni penting, kemudian paling penting begitu ya. Kita tahu banyak sekali tentunya nilai-nilai yang dimiliki Gus Dur yang penting untuk ditumbuhkan kembali di tubuh NU. Mbak Yeni melihatnya yang mana? Idealisme dalam berjuang, ya, itu penting. Lalu kemudian menjadi pembela orang yang tertindas, itu juga luar biasa pentingnya. Lalu juga platform yang lebih global, ya, untuk bagi perjuangan kita semua, itu juga visi Gus Dur. Moderasi beragama, itu juga tentu kita sama-sama tahu menjadi salah satu pilar pesan-pesan Gus Dur selama ini. Dan banyak lagi yang lainnya ini, Pak Prof. Ikam pasti tahu banyak sekali soal itu. Nah, Prof. Ikam, menurut Anda apa yang kemudian harus dilakukan Gus Yahya untuk mengembalikan kejayaan era Gus Dur ini? Faktor-faktor apa kemudian yang nanti akan menentukan? Ya, sebetulnya tadi sudah disinggung oleh Mbak Yeni bahwa setiap era atau setiap kepemimpinan itu ada tantangannya sendiri-sendiri. Jadi yang membuat Gus Dur menjadi tokoh besar itu selain kepiawaian beliau almarhumlah Gus Dur yang memang luar biasa, juga karena tantangan yang spesifik yang ada pada eranya. Beliau tertantang oleh rezim Orde Baru, sebuah rezim otoriter yang sangat kuat, tetapi juga membawa suatu kondisi demokrasi yang sangat lemah, ya, bahkan tertindas, dan sangat banyak sekali kasus-kasus korupsi yang kemudian membuat Indonesia menjadi olok-olok dari seluruh dunia. Dan kemudian juga konstelasi atau posisi Indonesia yang tidak mempunyai pengaruh yang kuat di dalam membangun perdamaian dunia. Nah, kemudian Gus Dur sebagai seorang pemimpin yang visioner menemukan satu momentum untuk perjuangannya, yaitu memperkuat Nahdlatul Ulama, dan melalui Nahdlatul Ulama beliau bisa memperkuat masyarakat sipil Indonesia, dan dengan masyarakat sipil yang kuat maka demokratisasi kemudian dilaksanakan, dan
karena appeal-nya yang internasional dan global, maka NU yang semula hanya menasional akhirnya menjadi betul-betul kekuatan yang diakui internasional dan dibutuhkan oleh internasional. Nah, masa sekarang ini kan masa konsolidasi demokrasi di bawah pimpinan Pak Jokowi. Jadi tantangannya juga saya yakin akan berbeda. Misalnya saja menurut saya ada 3 hal yang memang diperlukan sekarang ini. Yang pertama adalah memperkuat SDM Nahdlatul Ulama yang secara kuantitas sudah mulai sangat besar, ya, yang berkualitas tinggi, yang terpencar-pencar di seluruh dunia bahkan. Nah, ini bagaimana memanage SDM yang demikian hebat ini bagi kemaslahatan NU, bagi bangsa, pembangunan bangsa, dan juga bagi kemanusiaan. Yang pertama. Nah, ya, yang sudah dihasilkan oleh Pak Yai Said Agil ini adalah membangun SDM dalam bentuk pendidikan yang dibuktikan dengan berbagai macam usaha mendirikan universitas dan lain sebagainya. Dan itu antara lain yang akan dilanjutkan dan harus dilanjutkan dan ditambah dengan tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas dan manajemennya. Itu satu. Yang kedua adalah yang sudah dirintis Gus Dur dulu mungkin masih bisa diteruskan bahkan diperkuat, yaitu bagaimana memperkuat kelas menengah Nahdliyin ini terutama dari sisi ekonomi. Sebab kita harus jujur juga bahwa walaupun organisasi Nahdlatul Ulama ini adalah terbesar di dunia, tetapi kalau kita bicara di dalam segi kapasitas ekonomi, kelas menengahnya masih kurang kuat. Nah, ini adalah tantangan yang sangat serius bagi Indonesia sendiri, tapi juga khususnya bagi kaum Nahdliyin. Dan yang ketiga itu yang tadi sudah disinggung panjang lebar, itu meneruskan legasi Gus Dur dalam konteks global, yaitu menciptakan perdamaian dan membantu perdamaian. Dan salah satu kasusnya yang sangat strategis tetapi juga sekaligus sensitif ini adalah konflik di Israel dan Palestina. Tentu dengan satu pijakan konstitusional bahwa Indonesia tidak akan mengakui Israel selama Israel juga tidak mau mengakui negara yang berdaulat milik Palestina, rakyat Palestina yang bermartabat. Jadi ini merupakan satu kelanjutan dari upaya Gus Dur yang sudah sangat lama dan sangat dikenal sehingga beliau bahkan diakui di Israel sebagai seorang champion di dalam mencari perdamaian. Tetapi juga tantangannya besar karena pertama-tama juga adanya salah paham atau paham yang salah mengenai hubungan Indonesia dengan Palestina dan konflik dengan Israel ini. Sehingga seolah-olah ini tidak bisa diselesaikan. Nah, Gus Dur dan sekarang dilanjutkan oleh Gus Yahya ini mencoba mencari terobosan bukan dengan jalan kekerasan, tetapi dari pendekatan spiritualitas dalam pengertian sama-sama sebagai umat yang mengikuti legasi dari Abraham, ya, Abrahamic religious legacy, seperti agama Yahudi atau Judaism, Islam dan kekristenan begitu. Baik. Nah, yang seperti ini saya kira akan menjadi tantangan yang sangat serius dan besar, tetapi bukan tidak bisa dilaksanakan karena tapi tadi sudah dikemukakan Mbak Yeni, pengalaman-pengalaman konkret, pengalaman akademis dan pengalaman intelektual dari Gus Yahya ini kemungkinan besar bisa jadi modal. Tapi tidak mungkin ini dikerjakan sendirian, harus ada tim yang sangat kuat dan juga dukungan yang total dari kaum Nahdliyin dan non-Nahdliyin sekalian kalau bisa, insya Allah. Baik, kita akan tunggu ya bagaimana kemudian nanti kiprah NU secara global di bawah kepemimpinan Gus Yahya ini. Saya ingin membahas pernyataan Gus Yahya yang mengatakan bahwa dia ingin membawa NU untuk kembali ke Kitoh. Tapi kita akan bahas setelah jeda, sesaat lagi tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast.
Selanjutnya, Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya ke Mbak Yeni lagi. Mbak Yeni, Gus Yahya mengatakan bahwa dia akan membawa kembali NU ke Kitoh, withdraw dari politik. Bagaimana pandangan Mbak Yeni soal ini? Mungkin withdraw dari politik praktis, ya, politik kepartean, politik praktis, deal-deal politik yang terlalu mungkin pragmatis, tetapi bahwa NU tidak akan pernah bisa lepas dari politik kebangsaan. Karena politik kebangsaan itu artinya bahwa NU harus tetap mencermati berbagai macam kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan kemudian mengkritisi ketika kebijakan itu bertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak dan mendukung ketika kebijakan itu memang betul-betul membawa maslahah atau kebaikan bagi masyarakat. Nah, jadi lebih ke arah itu, Mbak. Oke. Jadi politiknya politik besar, bukan politik praktis, bukan jadi tim sukses, bukan jadi pengurus parpol begitu, Mbak Yani misalnya. Pengurus parpol boleh kok, pengurus NU juga banyak yang pengurus parpol. Nah, tetapi karena majemuk justru makin banyak parpol, makin banyak orang NU dari berbagai macam parpol ada di struktur NU gitu ya, sehingga tidak ada kepentingan satu parpol pun yang bisa menjadi dominan. Tetapi bahwa semua orang NU yang ada di parpol-parpol punya kewajiban yang sama memperjuangkan kepentingan Nahdlatul Ulama, ya, kepentingan jamiahnya, organisasinya diperjuangkan, masyarakatnya, umatnya juga harus diperjuangkan. Oke, kalau Prof. Ikam melihatnya bagaimana? Apa kemudian tantangan Gus Yahya ini untuk mewujudkan kembali ke Kitoh itu? Ya, seperti tadi, bahwa kembali ke Kitoh itu mesti multi interpretasi ya, karena orang bisa menafsirkan macam-macam. Kalau saya sebagai yang pernah bersama dengan Gus Dur dan memang eranya dulu adalah yang saya sebut sebagai era demokratisasi, maka kembali ke Kitoh itu saya selalu menafsirkan sebagai betul-betul independen, sebagai pionir, sebagai pendiri dan sebagai pemimpin dari masyarakat sipil. Nah, tetapi sekarang ini barangkali yang dimaknai dengan kemandirian itu, walaupun di dalam politik, tampaknya juga multi interpretasi, karena tadi saja Mbak Yeni mengatakan bahwa di NU ini banyak yang juga menjadi pengurus partai politik kan. Nah, kalau kemudian NU akan dipakai sebagai satu kekuatan total masyarakat sipil dalam pengertian yang lama, pasti akan ada pemisahan yang sangat jelas antara fungsionaris dari NU dan fungsionaris dari partai politik. Makanya saya pernah mengajukan supaya multi interpretasinya itu tidak terlalu besar gitu. Memang akan sangat menarik dan sangat penting walaupun susah kalau di bawah kepemimpinan Gus Yahya ini ada semacam terobosan baru di dalam penerapan soal larangan rangkap jabatan dari partai politik dan di NU sebagai fungsionaris ini. Memang tidak mungkin melarang orang NU untuk berpolitik, tetapi sebagai fungsionaris struktural itu insya Allah bisa dilakukan. Sebab dengan cara demikian maka paling tidak rakyat atau publik, terutama publik Nahdlatul Ulama ini betul-betul bisa merasakan bahwa memang apa yang disebut sebagai independensi NU dari partai politik ini memang bisa dijadikan sebagai contoh dan real. Karena kalau sampai saat ini walaupun ada larangan rangkap jabatan, tapi dalam penerapannya itu masih banyak. Ada yang bisa, ada yang tidak. Karena apa? Karena manajemen Nahdlatul Ulama sendiri di tingkat pusatnya ini, ya kita lihat biasanya itu tidak tegas begitu. Apalagi kalau sudah pakai ewoh-pekewoh dan lain sebagainya. Apalagi kalau juga di daerah-daerah yang memang akan sangat sulit untuk diterapkan secara sakot. Nah, tetapi kalau ada satu contoh yang konkret di daerah-daerah atau di wilayah-wilayah yang sudah mumpuni, misalnya pada level pusat begitu ya, itu bisa ditunjukkan adanya keterpisahan yang fungsional seperti ini, maka orang bisa percaya.
Oke. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan untuk tidak misalnya janjinya Gus Yahya untuk tidak menjadi capres Ya, atau atau cawapres cawapres. atau tim ses dan lain Mhm. sebagainya, itu juga akan bisa dites di dalam pembuktian nanti di dalam 2024. Sebab juga hak politik seseorang untuk dukung-mendukung itu juga ada. Hmm. Dan Anda sendiri sudah paham lah bahwa di dalam NU itu yang namanya argumentasi dan kemudian dalil-dalil, kemudian ayat-ayat itu bisa dipakai untuk justifikasi. Jadi di sini kepemimpinan Gus Yahya itu nanti memang akan di-challenge di dalam soal penerapan dalam kasus konkret. Oke. Jadi tidak semudah dijanjikan. Oke, Mbak Yeni, Anda melihatnya bagaimana? Mungkinkah itu dilakukan dan bagaimana kemudian nanti menempatkan posisi NU di dinamika panggung politik 2024 nantinya? Ya, pada akhirnya kan ketika kemarin Gus Yahya memberikan retorika bahwa tidak akan melibatkan NU dalam politik praktis yang begitu telanjang seperti yang kita mungkin dilihat oleh masyarakat ketika Pilpres kemarin, ya mungkin ini akan menjadi seperti janji publik. Jadi ya kalau tidak dilaksanakan tentu akan ada Konsekuensinya begitu ya? persoalan bagi orang yang memandang Gus Yahya nantinya gitu ya. Oke. Tetapi bahwa yang dikatakan oleh Prof. Ikam, semua orang, mau orang NU, mau orang apapun pasti punya hak juga untuk terlibat dalam proses politik, tetapi bahwa institusi NU di sini tidak bisa diperankan sebagai tim ses. Bahwa person-person atau orang-orang yang kebetulan adalah orang NU, kemudian mulai menjadi calon atau menjadi tim ses dan lain sebagainya, boleh-boleh saja. Tetapi secara resmi seharusnya NU itu berdiri di atas kepentingan semua pihak. Sehingga ketika siapapun terpilih nantinya, NU tetap bisa menjalin hubungan yang sinergis, bisa tetap kritis, bisa menjaga jarak yang sehat dengan semua pihak. Oke, terakhir Mbak Yeni, kalau begitu di 2024 bagaimana? Bagaimana kemudian kita, apakah itu akan menjadi penentu bagaimana sebetulnya wajah NU di bawah kepemimpinan Gus Yahya? 2022 saja kita nggak tahu, Mbak. Di 2024. Apakah itu akan menjadi momentum begitu, Mbak Yeni? Baik, ya, Prof. Ikam melihatnya bagaimana terakhir? Yang jelas begini, Mbak ya, itu satu fakta politik ya di Indonesia ini bahwa semua calon, terutama di dalam pilpres ya, Mbak ya, itu pasti akan mencari dukungan dari NU sebab secara elektoral misalnya NU itu adalah yang saya sering sebut sebagai game changer karena suaranya yang sangat besar. Ya kalau tidak ada dukungan dari Nahdlatul Ulama itu akan sangat sulit ya dengan dengan model pemilihan umum yang dimiliki oleh Indonesia. Baik. Nah oleh karena itu memang NU mau tidak mau secara langsung maupun tidak akan ada di dalam keriuh rendahan politik. Nah, bagaimana mengayuh di antara dua karang ini akan dilakukan oleh setiap ketua umum tanfid. Nah, alhamdulillah yang namanya Gus Dur, yang namanya Gus Hasim, yang namanya Pak Yai Said Agil itu kebetulan bisa dengan baik. Nah, apakah Gus Yahya Stakuf juga akan bisa dengan baik atau lebih baik lagi? Baik. Itulah yang harus kita lihat nanti. Tetapi bahwa beliau bersepakat dan berjanji untuk melakukan yang terbaik buat independensi NU itu ya kita harus catat dan kemudian kita buktikan. Karena memang ya untuk level sekarang ini kita baru sampai di situ. Kita kan belum tahu kabinetnya isinya siapa. Ya. Yang jelas biasanya di NU udah ada perempuan di sana. Mungkin kalau ada Mbak Yeni boleh masuk dalam kabinetnya Gus Yahya Stakuf akan dahsyat gitu. Tapi kan belum ada terobosan ke situ. Adanya ya nanti mungkin Mbak Yeni akan menjadi ketua muslimat atau apa begitu. Tapi di NU-nya sendiri di PBNU kan belum ada. Padahal mungkin situasi sekarang ini juga memerlukan adanya semacam wisdom dari para
intelektual dari kaum perempuan yang juga bisa memberikan masukan-masukan yang baik. Nah, Baik. itu juga penting sekali karena kalau tidak menampung suara-suara kaum perempuan baik dari NU maupun non-NU, nanti juga independensi itu juga akan mengalami keterpengaruhan juga. Baik. Karena politik itu menarik, kekuasaan itu selalu menarik. Makanya saya membatasi diri untuk tidak meramal terlalu jauh bagaimana nanti 2024. Baik. Tadi yang dikatakan 2022 aja masih repot oleh ini. Tapi menarik juga itu. Baik. Tapi saya yakin dengan janji yang disaksikan oleh begitu banyak warga NU dan publik Indonesia, maka ya beliau tentu akan sangat berhati-hati untuk tidak gampang ya terpengaruh oleh hiruk-pikuk dari pesta politik atau pesta demokrasi nanti, insya Allah. Baik. Kita akan cermati bersama-sama bagaimana kemudian langkah Kiai Haji Yahya Stakuf memimpin PBNU ke depannya. Kita akan lihat sama-sama. Prof. Hikam, pengamat politik dari Presiden University, dan juga Mbak Yeni Wahid, Direktur Wahid Institute. Terima kasih atas analisanya malam ini di CNN Indonesia Newscast.